Game pertama Royal Derby akan segera dimulai, tapi kita ingin mendengar suara dari EPL Arena. Game pertama akan menjadi milik siapa, Onyx atau RRQ? Gak kedengeran sama sekali. Game pertama akan menjadi milik Onyx atau RRQ? Sekali lagi, Onyx atau RRQ? Oke, EPL Arena, banda tepuk tangannya. Full house. Ramai pastinya untuk bisa menyaksikan pertandingan antara dua raja. Raja Langit versus Raja dari segala raja. Dan siapakah yang akan bisa take the crown? Dan kita akan melihat di Land of Dawn. Yap, masing-masing jungler udah langsung mengisi posnya. Farming udah di awal sudah pasti. Cuman untuk beberapa roamer ini dia. Ada gangguan-gangguan yang harus mereka lakukan. Entah itu nantinya ke area XP ataupun ke area dari farmingan jungle lawan. Itulah yang akan dilakukan dari masing-masing roamer. Ditaunting stikernya Messi. Bebas. Itu gak ada lawan. Gak ada lawan. Mau ngelawannya bingung. Gak bisa ya. Sulit. Alright, dan kita lihat untuk emblemnya juga ada 3 basic common emblem dipakai oleh RRQ untuk nge-spam ternyata. Lunox-nya ada Angela bersama dengan Cloud. Yap. Sedangkan support emblem dipakai oleh ini Oke. salah. Terima kasih. Terima kasih, tapi Saya makanya bingung. ditabrak. Wah, langsung ditabrak Persik. Masih mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dan Keyboy langsung membuat sebuah barricade agar tidak ada yang emang bisa benar-benar maju tadi untuk bisa melanjutkan tim fight tersebut. Oke. Di awal masih cukup slow, Naomi mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus ditarik tadi seperti bahkan Kairi. Ada flicker yang dikeluarkan dan Naomi sejauh ini satu flickernya. Udah langsung tapi Keyboy first blood menjadi milik dari RRQ. Yap, dan teori ancaman ya dari Keyboy. Ngasih pressure ternyata bisa dibalikin dengan Iron Hook yang tepat waktu. Walaupun memang ada flicker, tapi dengan HP yang gak terlalu banyak, Clay berhasil untuk bisa mendapatkan first blood untuk RRQ. Meanwhile di bottom lane, Skylar benar-benar di-press terus-menerus. Wah, Chrono Dash-nya, Synchro Vision-nya. Udah sakit parah loh ini. Udah sakit parah, tapi barusan Iron Hook-nya nggak kena ke arah dari cewek. Yap, dan balik lagi ya. Match up dari bot lane-nya, Skylar benar-benar lumayan ke pressure dengan poking-poking yang selalu dilakukan oleh cewek. Dan setup ternyata di area Turtle udah dilakukan oleh Onyx. Yap, sementara itu sekarang Turtle menjadi milik dari Nok. Objektif yang begitu baik itulah yang selalu ditampilkan oleh Onyx. Itu sendiri, tapi barusan ada Tyler Dash. Clay berusaha untuk kabur, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan hari. Tapi ternyata malah mereka yang langsung hilang karena Keyboy. On time banget. Yap, dan ini dia Silence Prediction 4-2 untuk Onyx. Tapi ini adalah prediksi dengan early yang sekarang juga udah dipegang nih sama Onyx. Mereka dapetin poin pick of balasan juga dengan objektif turtle yang bisa didapatkan. Setidaknya ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Nah oke, ini dia untuk emblemnya. Dimana akhirnya kita melihat ada 2 assassin emblem yang dipakai oleh Beatrix dan juga bersama dengan Bane. Jadi ngincer untuk area team fight dan apalagi ada Fatal yang dipakai oleh Bane di sini. Jadi lebih besar mungkin damage dari Persik. Berarti kalau kita melihat sini dia butuh item defense. Wah, Persik. Tertinggal sendirian, tidak ada bala bantuan. Persik hanya menjadi cumi-cumi yang emang benar-benar dikeroyok di area tersebut. Karena jalan sendiri tanpa mengetahui gitu di depannya ada siapa. Yap. Dan yang kedua ya, Bane mungkin badannya besar, tapi defense-nya dia tidak sebesar dari Betul. penampilan dia. Jadi defense-nya dia ini benar-benar harus punya juga dan kita melihat sekarang Bane-nya masih akan mengarah ke War X terlebih dahulu. Ya, mau Jadi butuh bikin waktu damage dia, ya. betul. Bikin damage dan juga punya cooldown reduction. Ya, dan cewek udah selesai dengan Starlium Sight-nya. Wow. Dia bakal lebih pede lagi untuk lakuin pokingan dan bahkan dengan match up yang dimenangkan. Udah ada bala bantuan juga dan Kairi udah invasi ke arah jungle crossing-nya. Membuat dari Persik sekarang susah banget pastinya untuk bisa keep up dari segi level. Yang serem ini di gold lane ya, karena Skylar-nya dijaga 2 selalu. Dijagain ya. Ya dijagain, udah gak bisa kemana-mana dia. Jadi Naomi mau gak mau harus bisa nge-babysit juga. Waduh, Banana. Tapi Banana. Ada Clay yang tepat waktu banget untuk hadir. Dan juga membuat Banana selamat dari tersebut. Cuman sekarang informasi RRQ untuk mengetahui pergerakan dari Keyboy ini loh. Rumput mana yang akan dihampirin oleh Keyboy itu menjadi sebuah misteri. Karena dari tadi Keyboy nikmat banget. Karena siapa yang mau bisa buka vision? Angela? Atau Naomi sih paling Naomi besar ya. susah apa paling blind hook aja. Yap. Dia Paling- butuh jarak. Betul, dan juga itu kombinasi tadi yang ada terjadi di atas. Antara Daerah dan juga Pakito. Jadi armor breaker-nya benar-benar memakan dan ya untungnya itu tadi ada Angela. Oke, sementara sekarang Turtle kembali terdapatkan. Tyrant Lance again. Keyboy. Keyboy. Keyboy terlalu kuat.
Kiboy kayaknya Kufra ya, ini luar biasa loh. Dan bahkan sigap banget Drian buka Cloud Altar di saat ada Bennett Scratch yang dihujani. Tapi dengan Iron Hook. Oke, masih bisa digagalkan. Coba lihat. Ada satu tadi Revenge dan juga Bouncing Ball tadi guna untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Kairi langsung ada karena untuk guna untuk bisa menghantarkan damage. Menggagalkan apapun yang direncanakan oleh RRQ. Tapi cewek hadir kembali Zaman Bola dari bawah. Untuk menghilangkan cepat tapi sekali lagi terkurung di tengah-tengah pemain yang dimiliki oleh Onyx. Lejaplah sudah. Dua player di bagian bawah hilang. Shadow Stampede ketarik 2 orang dan menjebak di Zaman Force. Itu mainnya masih ada outer turret di arah bawah loh. Yes, dan juga damage dari Hari di early game dengan adanya Starlium, ada true damage juga dan sangat cepat sekali. Belum lagi efek slow dari Zaman Force plus ada Synchro Vision tadi. Wap, itu dia. Tapi Boots sendirian aja. Boots akan bisa bertahan. Tapi Boots yang mencoba untuk bisa mendapatkan 1 orang. Dan Clay masih berusaha kabur. Dan Clay sekarang harus pulang terlebih dahulu. 3 versus 1 lah ya. Dan Iya. akhirnya Boots memang harus terpunish. Tapi outer turret di arah midnya juga udah mulai kecicil. Dan ini harus diperhatikan agar nantinya vision dari Kiboy untuk bisa mengamankan rumputan udah nggak semakin semena-mena lagi. Yap. Dan ya kita tahu Quantum Charge yang dimiliki oleh Boots juga tadi itu menjaga asa dia untuk bisa lebih sustain sembari menunggu pasif dia kembali ke isi. Enak banget ya, tadi untuk Clay-nya sendiri sekarang fleeting time dia udah punya. Tapi Naomi barusan mencoba untuk bisa mendapatkan cewek. Tapi cewek masih punya Purify yang udah diaktifkan. Berarti Zaman Force berikutnya apabila mereka melakukan team fight dalam waktu 80 detik ke belakang. Ini cewek harus berhati-hati loh. Dan ini banananya juga dipegangin terus loh. Yang biasanya kita tahu Uranus nih bergerak ke depan untuk nge-cut. Dan ini benar-benar ditahan habis-habisan karena rotasi dari Kairi juga selalu bergerak ke atas. Dan itu bisa memeltdown Banana yang sekarang harus bermain di dalam pelukan outer turret. Dan cukup sulit pastinya untuk Banana sendiri bisa melakukan adanya create space lah. Oke, langsung tertangkap basah. Tapi Zaman Force ada di bagian belakang. Coba lihat. Belum lagi sebuah cover yang begitu baik. Tapi dibalaskan. Tyrant Revenge. Tyrant Dress again. Membuat beberapa pemain dimiliki oleh Aki. Kocar kacir, tapi Kairi langsung hadir mencoba untuk bisa mencari siapa lagi yang akan menjadi korbannya. Versi mencoba untuk menggocek. Nomi mencoba untuk memberikan bantuan, tapi ternyata Nomi pun masih gagal untuk bisa membuat siapapun yang ada di area tersebut selamat. Dan hilanglah sudah lagi. Versik tertangkap basah. Boots-nya flicker untuk ngasih follow up. Dan akhirnya Versi yang memang udah diselamatin juga dengan adanya hard guard. Gak cukup karena belakangnya langsung ditutup jalan pulangnya. Ya, dan menurutku di sini momen dari Onyx, mereka tim play-nya rapi banget ya. Yep. Boots yang tadinya memang ada di top lane-nya, tiba-tiba bisa nge-backupin juga teman-teman yang lain yang ada di bagian bawah. Yap. Dan mereka memang udah siap dengan team fight seperti itu. Dan barusan Bloodhound-nya itu ke Kufra. Sementara yang butuh untuk perlawanan dengan Sisi itu adalah Harit di belakangnya. Harit free banget sih tadi. Oke. Dia gak ada Purify loh tadi. Iya, lihat dari item build-nya sekarang. Penetration bakal dipakai oleh Kairi ya. War X ada, Hunter Strike ada, movement speed didapatkan oleh dia. Ya, Dan ini attack speed juga sudah selesai sekarang untuk Harit. Goldennya mereka udah siap untuk team fight. damage-nya udah susah banget pastinya buat dibendung ya. Satu-satunya frontline mungkin yang akan diandalkan adalah Uranus, tapi Iron Hook Yap, terkena lagi karena Kiboy. Kiboy terus-terusan bisa menyelamatkan dirinya. Selain dari bukannya menjadi target utama, tetap aja sekarang. Mundur lagi semuanya, kembali ke posnya masing-masing. karena inisiasinya ya udah depannya tuh selalu ada Kiboy. Kiboy ya. Ditarik dengan Iron Hook langsung mode bouncing ball karena dia punya tough boots. Jadi dia bakal nge-delay juga tadi. Begitu kena bouncing ball, kena lagi tuh si Franco-nya. Dan bahayanya di belakang Kiboy ini ada petarung-petarung loh. Ada Dairen, ada Pakito. Ada beberapa gaya pertarungan yang bisa dihasilkan dari Pakito dan juga Dairen. Oke, dan masih coba untuk mirror objektif ya dari netral inner turret di arah bottom lane yang memang bisa di meltdown. Tapi berarti membiarkan adanya Lord yang sudah dieksekusi tanpa adanya kontes sama sekali. Onyx bisa mendapatkan Lord yang pertama dengan cukup mudah. Ya. Tidak ada gangguan. Ya, tapi bayarannya lumayan mahal. Ya, inner turret ya. Betul, karena ada inner di bagian bottom lane juga yang bisa didapetin tadi oleh RRQ. Jadi ya ini masih cukup berimbang satu sama lain, apalagi dengan Lord yang pertama yang masih belum punya charge. Di Lord yang lembek yang akan memaksimalkan super minion yang bakal keluar nantinya. Dari Onyx mereka sudah lengkap semuanya. Dan sekarang, kalau team fight kita bicara, daerah ini agak bahaya untuk team fight kumpul 5. Yap. Kadang-kadang begitu dia melompat dengan Spectre Spade-nya, kena deadly catch-nya. Itu bisa jadi... Cancel ya? Betul, bisa cancel semuanya dan bahkan dibalikin nanti. Ini luar biasa, coba lihat tuh. Tadi untuk Kufranya, dia stay di area sebelah kanan loh. Sendirian.
guna untuk mencari informasi siapa yang akan lewat tersebut. Sementara yang lain itu kan cari informasi ke depan. Entah itu Faramis ditemani oleh yang ditemani oleh Darat ataupun kebalikannya entah itu Kairi tadinya yang ditemani oleh Faramis. Dan sekarang Lord masih coba untuk dikawal terlebih dahulu ya. Inner turret yang masih berdiri milik RRQ akan menjadi target operasi selanjutnya. Iron Hook yang masih belum tepat kena sasaran dan Keyboy benar-benar zoning out abis-abisan dan men-trigger nih RRQ untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Yap, udah ada tas-tas yang terus saja dikeluarkan. Ini kalau gabungan satu tim berapa puluh ribu kita tuh kagak tahu tuh. Banyak ya. Ya banyak banget, tapi Banana harus menahan badan di bagian depan. Belum ada Tyrant Replay, tapi Keyboy dengan konsilnya coba lihat siap untuk langsung lompat ke bagian depan. Masih ada satu Deadly Cast dan juga Keyboy masih gagal untuk bisa mengeluarkan satu Tyrant Replay. Tapi Zamarpon mendadak langsung dibawa begitu saja. Di bagian belakang di Virus Passion Banana sakit banget tadi damage dari Harit. Ya, 8.000 network perbedaannya sekarang RRQ mereka dipaksa untuk bermain di dalam inner dari base turret mereka juga. Mereka nggak bisa keluar dan mereka benar-benar buta banget karena visionnya ini nggak kelihatan sama sekali nih. Ya. Dan juga untuk defense-nya sebenarnya. Wah, Tyrant Replay, Tyrant Rexha. Connect kembali. Dan udah ada satu lagi Kelata diaktifkan dan Ben menjadi korban Burst tertinggal sendiri akan kabur kali ini bisa selamat dari atas tapi Burst masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan udah ada gangguan yang begitu saja langsung dilakukan oleh pemain dari Onyx dan begitu baik Burst-nya selamat. Wow. Ya pengawalan dari Onyx sendiri tadi mereka tahu bahwa boots-nya sedang terkena Bloodhound-nya. Langsung di cover habis-habisan juga. Dan Onyx sekali lagi tadi kita bahasnya dari RRQ adalah mereka gak punya high ground defense. Dan ternyata Onyx-nya ngemaksimalin hal tersebut, nabrak aja. Ditabrak Mereka ya? punya Kufra, Tyrant Defense, Tyrant Setup. Untuk menarik siapapun selain Kufra itu pun menjadi hal yang sangat sulit untuk RRQ. Karena Kufranya selalu standby untuk menabrak dengan Tyrant Defense. Bloodhound ditabrak hilang. Dan even pun dari core-nya yang ketarik, itu ada Cloud Altar yang selalu tepat waktu nih kayak gini. Iya. Itu bagus banget loh Cole Arthur. Wah itu udah nge-follow up juga bermain di dalam satu base turretnya walaupun emang udah gak ada minion dan flicker. Wah. Mundur. Lihat tuh, boots-nya kena Bloodhound-nya di cancel pakai Tyrant Defense. Ya. Itu kan udah sering kita lihat ya. Iya. Keyboy. Keyboy. Gimana ya sekarang? Berarti kalau pakai Franco nih ya, nggak boleh lawan Kufranya Keyboy. Karena mengganggu banget dari tadi. Mengganggu, sangat-sangat mengganggu karena emang nggak bisa. Nggak ada Bloodhound yang benar-benar sampai selesai dari tadi. Yes. Paling 2 kali gigit udah. Kepotong ya Langsung durasinya ya. ketepotong lagi. Tapi sekarang Lordnya tidak akan ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari RRQ karena sangat-sangat berisiko sekali. Mereka ketinggalan dari sisi Nerona begitu banyak. Ya, dan follow up damage nantinya akan diandalkan dari Versik dan juga Skylar. Dan apalagi dalam keadaan yang behind, ini cukup sulit untuk bisa delivering damage. Apalagi di depannya, ini sudah ada dari Keyboy, bahkan Boots juga yang bisa ngasih counter initiate. Dan balik lagi, follow up dan cover up dari Cloud Altarnya Drian selalu tepat waktu. Iya. Dan itu yang membuat dari Onyx menjadi satu tim yang menakutkan. Karena sekali mereka komit, mereka bakal lakukan berbarengan. Gak ada yang ragu sama sekali untuk mundur ke belakang semisal. Tapi mereka bakal komit dan mereka selalu akhirnya eksekusi mereka terlihat sempurna. Sementara itu sekarang Kairi, ya wes cari informasi dulu. Santai dulu, yang akan cari informasi nanti rekan-rekannya. Kairi hanya akan hadir untuk menjadi eksekutor ya. Ya, dan ini masih bakal menunggu untuk Keyboy sebenarnya. Kufranya yang harus membuat inisiasi kalau Onyx mau naik ke atas. Ini bahaya, Trilenpo sudah di-manage nih sama teman-teman dari Onyx dan Lordnya udah jalan ke arah bottom lane dan dari teman-teman Onyx udah siap siaga untuk melakukan adanya dorongan dan bahkan base turret di arah bawah sudah berhasil untuk dihancurkan. Yap, sementara itu sekarang Naomi sudah hadir dari tersebut. Naomi, akankah ada satu orang yang bisa mereka hasilkan? Karena sekarang Concealer sudah tinggal begitu saja. Deadly Cast dikeluarkan pula. Zaman Force, ada Nibiru's Passion, sedikit lagi api tersisa. Tapi Banana langsung pasang badan di area tersebut dan masih gagal untuk Onyx bisa menabrak ke dalam area defense yang dimiliki oleh RRQ. RRQ mereka masih bisa bertahan apalagi kita tahu ya Deadly Cast juga cukup bisa menjadi high ground defender yang kuat ya, betul, dengan betul. Ada Nibiru's Passion juga tadi. Iya, jadi bisa mudah lah untuk melakukan clearing dan hanya merelakan base turret di arah bawah aja. Tapi aku salvo kamu tanda Kairi cepat ya. Iya. Tadi. Nah ini sesuai kalau kita punya Pakito misalnya dengan Daerot gitu loh. Untuk naik ke atas wajib untuk nunggu setapan dari teman-teman yang lain dulu. Yap. Wah Ila itu langsung ketemu aja tuh antara Banana dan juga. Tapi Tyrant Rexha connect again. Di mana pertempuran kembali terjadi hal tersebut dan hancurlah sudah. Satu base turret di area tengah. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghancurkan pergerakan yang dimiliki oleh RRQ. Ada satu orang di bagian belakang. Naomi untuk kali ini RRQ dipaksa untuk berhenti walaupun RRQ ingin berjuang sekali lagi. Dan game pertama milik Onyx. Raja Langit masih terlalu tinggi untuk diturunkan.
dari tahtanya. Game yang pertama, Onyx berhasil untuk mendapatkan kemenangan atas RRQ. Yap. Counter initiate yang selalu terjadi. Inisiasi yang selalu dilakukan oleh Kiboy di follow up dengan baik dan dieksekusi dengan manis. Membuat snowballing effect dari Onyx tidak terbendung lagi. Yes, dan Kiboy tadi. Yap. Berulang kali Titan Revenge, Titan Rage ya pemain ini ya, dengan kufranya dia. Timing, momentum apapun itu ada di Kiboy ya. Dan Kiboy yang benar-benar ngelit setiap kali ada team fight yang dilakukan. Kita selalu melihat, wah ini ada bouncing ball, ada kufra di samping dari lawan-lawannya. Dan itulah yang membuat Onyx mereka dapetin kemenangan yang cukup cepat ya di game yang pertama juga. Kemenangan solid pastinya untuk Onyx. Haritnya agak terbendung dengan Starlim untuk first itemnya. Ini langsung membuat Skyler hanya bisa berlindung di turretnya. Di top lane-nya, Uranusnya dari Banana yang floatingan dari Uranus kebanyakan adalah untuk zoning out lawan, backlaner. Ya, Tapi ini kebalik, Banana gak bisa kemana-mana, dipegangin ya. dipegang oleh Boots. Yap, dan balik lagi kalau misalkan emang mau tabrak bahkan even di dalam satu base pun, karet pun, itu berani dengan ada Cloud Altar. Yap. Yang selalu di-trigger di saat Kiboy dapetin momennya. Dan Yap. itu menjadi sinergi dan simfoni yang begitu manis dengan kemenangan yang begitu cepat. Onyx masih bisa mendapatkan kemenangan itu. Onyx masih terlalu kuat ya. Ya, masih terlalu tinggi. Tapi Masih dari Faramis- atas langit. Masih dia gitu ya. Tapi memang Faramisnya sih yang kita bilang kan susah nih sebenarnya di road Pakito naik ke atas ya. Udah kalau altar aja payungin aja mereka berdua. Betul. Tabrak bareng-bareng buka zaman force. Dah, itu lengkap biar mau ada Deadly Cats, mau ada Nimbus Passion. Ya udah paling